syarat di atas, maka itu cukup-cukup saja. Tapi kalau bagian luar enggak patut atau enggak sesuai syarat, maka yang harus dibasuh adalah bagian yang paling sesuai dengan syarat-syarat 3 syarat di atas. Nah, itu adalah tentang muzah, 2 muzah. Jadi prakteknya gimana mengusap muzah itu? Ya mengusap itu tidak harus disiram air. Kalau disiram itu istilahnya bukan mashu. Jadi mashu itu diusap. Jadi tangan kita itu basah bekas basahan air. Nah, misal kita wudu terus wajah, kepala, tangan sudah semua. Terus yang terakhir kaki. Nah, ketika kita mau mengusap kaki, kalau bagi orang yang memakai muzah itu kan mendapatkan fasilitas tidak perlu dibuka muzahnya. Nah, itu nanti cukup kita dengan membasuhi pokoknya tangan kita itu dikai teles-teles sedikit atau basah-basah sedikit, terus diusap saja. Nah, jadi mengusap di sini itu tidak perlu sampai semuanya itu terkena air. Pokoknya diusap bagian depan, pinggir, bawah, pokoknya diusap. Kayak tayamum itu loh. Tayamum itu kan intinya ya ta'abudi kan. Pokoknya diusap gini, nggak perlu sampai belek-belekan, pojok-pojokan kan enggak. Sama mengusap muzah juga seperti itu. Tidak perlu lempitannya itu enggak. Pokoknya diusap bagian atas, kanan, kiri, terus bawah. Pokoknya ada teles-teles itu, bekas-bekas basahannya. Beda kan kalau kita membasuh kayak wudu itu harus semuanya itu terkena air. Kayak lempitan semisal wajah kalau membasuh kita wudu kok membasuh wajah, lempitannya itu harus terkena air kan seperti itu. Kaki juga seperti itu, bahkan kuku-kukunya harus kemasukan air. Itu kan karo wudu. Nah, kalau dalam fasilitas mengusap muzah itu tidak perlu sampai lempitannya itu. Jadi cukup untuk pokoknya diusap satu. Nah, jadi diusap. Enggak perlu sampai basah kuyup seperti kita membasuh kaki pada umumnya enggak. Pokoknya diusap bagian kanan kiri atas bawah belakang depan itu aja. Itu dalam mengusap muzah. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah fasilitas atau rukhsahnya seorang muslim ketika dia tidak mau membuka tidak tahan terkena air kakinya semisal. Tidak apa-apa. Nah, tapi dengan syarat-syarat yang seperti dibacakan di atas tadi. Kalau lupa ya silahkan diulangi rekamannya. Dan selanjutnya wayam sahu lan kena ngusap. Nah, jadi ada tafsilan nanti bagi orang yang mukim yang tidak berpergian dan bagi orang yang musafir atau sedang berpergian itu nanti ada tafsilan masa atau tambahan persyaratannya. Wayam sahulan kena ngusap sapa al mukimu wong kang mukim yauman ing dalam sedina wa lailatan lan ing dalam sewengi. Wayam sahulan kena ngusap sapa al musafiru wong kang lelungan salasata ayamin ing dalam telu pira-pira dina bilayalihina kelawan ing dalam sartane pira-pira wengine salasah. Al mutasilati kang gandeng apa layalihina biha kelawan salasah. Sawaun iku padha uga takodamat utawi dadi yen to dadi dingin apa salasah utawa akhirat utawa dadi apa layalihina. Utawa akhirat utawa dadi keri apa layalihina. Nah, jadi bagi orang yang mukim wis kaya kita biasa di rumah ngene iki. Nah, jadi kita pengen pakai fasilitas mengusap muzah itu boleh saja. Tapi dengan syaratan seperti itu. Penutup kaki kita itu harus tertutup, tidak terkena air, harus dipakai dalam keadaan suci dan harus kuat, enggak lepas-lepas gitu. Nah, jadi bagi orang yang mukim seperti kita gini, kok semisal nanti pakai muzah, subuh enggak mau kakinya terkena air, ya enggak apa-apa, enggak dilepas enggak apa-apa. Nah, itu nanti tapi jangkanya itu adalah 1 hari. 1 hari. Misal kita pakainya jam 6 ini nanti berarti selesainya jam 6 malam besok gitu. Atau kita pakainya jam 8 malam ini berarti selesainya jam 8 besok. Tapi kalau orang yang musafir itu
Jarak pemakaian muzahnya itu bisa sampai 3 hari. 3 hari enggak melepas penutup kaki atau muzah. Nah, itu bisa bagi orang yang bepergian. Tapi dengan syarat-syarat di atas harus terpenuhi semua. Nah, syaratnya ya antara lain dipakai dalam keadaan suci, tidak terlepas dan juga tidak terkena harus kuat. Wabtada'a utawi kawitane mangsa ngusap iku tahsubu den itung apa maddah min hina yahdusu awet saking mangsane hadas apa man mining kidoi hadasi tegese saking sause tutuke hadas alka ini kang tetep badha tamami lubsil khufaini ing dalam sause sampurnane nganggo muzah luru la minibtida il hadasi ora awit saking mulaine hadas wala min waktil masilan ora saking waktune ngusap wala minibtida il lubsi lan ora saking mulaine nganggo. Jadi hitungan 1 hari 3 hari itu dimulai dari kita hadas setelah kita memakai muzah. Nah, jadi semisal gini, kita pakainya muzah atau penutup kakinya itu jam 6. Jadi tidak dihitung selesainya sampai jam 6 besok. Jadi hitungannya adalah ketika kita hadasnya itu jam berapa. Misal kita pakai muzahnya jam 6 malam. Terus kita ngentut jam 9. Berarti mulai hitungan 24 jam itu adalah jam 9 tadi. Bukan ketika kita mulai memakai muzah. Nah, jadi kan bisa dipaham kan? Jadi memakainya muzah jam 6, terus ngentutnya jam 9, berarti hitungan selesai fasilitas kita pemakai muzah itu adalah sampai jam 9 berikutnya. Gitu. Jadi contohnya gini, saya pakai muzah jam 6, terus jam 9 ngentut. Nah, berarti saya kok besok subuh, duhur, asar pas wudhu enggak perlu melepas muzah. Itu nanti enggak apa-apa sampai jam 9 besok hari. Nah, ketika sudah sampai jam 9 itu nanti saya juga harus melepasnya. Untuk apa? Untuk wudhu yang baru. Setelah wudhu yang baru nanti kita pakai lagi. Karena apa? Ketika sudah selesai masa waktu dalam memakai muzah itu nanti enggak bisa diteruskan hitungan selanjutnya, enggak bisa, harus karena ada jarak pakainya. Kalau orang yang mukim enggak berpergian itu 1 hari 1 malam. Kalau orang yang musafir itu 3 hari 3 malam. Jadi hitungannya tidak dimulai ketika kita memakai muzah, tetapi ketika kita hadas dalam keadaan memakai muzah tersebut. Itu. Wal asi utawi wong kang maksiat bisafari kelawan lelungan wal haimi lan wong kang kepaung utawa minggat iku yamsahani bisa ngusap muzah sapa karone masa mukimin kelawan kaya ngusape wong kang mukim. Jadi kalau orang yang bermusafir yang bermaksiat, misal seorang musafir mau pergi untuk judi semisal. Musafir saya semisal contoh kan ya tetap jenenge maksiat itu tetap dosa. Tapi kalau rumusan fikih ya seperti itu. Kok musafirnya itu karena bepergiannya itu karena untuk bermaksiat, itu nanti ya tetap mendapatkan fasilitas membasuh muzah. Tapi hitungannya tidak 3 hari 3 malam. Tapi 1 hari 1 malam. Misal dia bepergian mau untuk berjudi lah. Nah, itu tidak bisa kok bepergiannya itu diikutkan dengan musafirnya yang 3 hari 3 malam, enggak bisa. Jadi hitungannya tetap 1 hari 1 malam. Wadaimul hadasi utawi wong kang nganggo hadas, orang yang selalu berhadas, semisal kayak selalu keluar air kencing ataupun beser ya seperti itu. Orang daimul hadas kalau memakai muzah 2 muzah itu gimana? Wadaimul hadasi utawi wong kang langgeng hadase iku idza hadasa ing dalem nalikane hadas apa muhtis
Ba'da lubsil khufaini ing dalam sawise nganggo muzah hadasan kelawan hadas ukhra kang liya ma hadasi ing dalam sertane hadase muhtis ada imi kang langgeng apa hadas qabla ayusal ya ing dalam sadurunge yen to salat sapa muhtis bihi kelawan nganggo suci kang sartane muzah fardhon ing salat fardu yamsahu mongko kena ngusap sapa man wa yastabihu lan amprih kawenangan sapa man ma ing endi-endine yustabahu kana ana apa muhdis iku yustahabu amprih kawenangan sapa muhdis ing ma lau bakia mongko lamun isih tetep apa tuhruhu nganggo sapa man alaihi ing atase ma khufaihi ing muzah lorone man wa huwa hale utawi man wa huwa hale utawi makana iku fardu siji wa nafilun lan pira-pira salat sunah. Kalau sholat mongko lamun sholat sapa muhdis bituhrihi kelawan nganggo sucine muhdis fardhon iku sholat fardu qabla ayuh disa ing dalam sadurunge yen to hadas sapa man masaha mongko kena ngusap muzah sapa man wastabalan ampreh kawenangan sholat sapa man nawafila ing sholat sunah faqat halih bloko. Jadi ketika seorang yang daimul hadas ataupun beser itu apabila dia hadas setelah memakai dua muzah. Jadi syarat yang pertama tadi kan memakainya muzah itu harus dalam keadaan suci. Tapi gimana ketika posisinya seseorang itu tetap hadas, misal air kencingnya nggak berhenti atau menetes terus ataupun misal anusnya tetap keluar darah atau beser lah bahasanya ya. Itu kan daimul hadas. Itu gimana? Apakah mendapatkan status kesunahan dalam membasuh muzah? Nah, jadi ketika dia itu memakainya dalam hadas yang memang kebiasaannya, misal sampean burungnya itu klepnya itu agak error, jadi keluar kencing terus misal. Nah itu kan daimul hadas yang memang sulit dihindari. Jadi ketika kita pakainya muzah itu dalam keadaan hadas yang itu tidak apa-apa. Bukan hadas yang baru datang, hadas karena kentut ataupun yang lainnya. Sebelum dia sholat itu fardu, maka nanti ketika dia berwudu itu nanti boleh mengusap muzah. Dengan hal-hal yang memang diperbolehkan bagi orang yang memang dalam keadaan hadas daimul hadas tersebut. Jadi ketika dia sholat fardu maka cuma untuk satu fardu saja, tidak bisa fardu yang lain. Jadi kalau tapi kalau untuk sholat sunnah itu bisa berkali-kali dipakai. Jadi kan kalau orang yang daimul hadas, konsekuensinya gimana? Kalau daimul hadas kan satu sholat, satu wudhu untuk satu sholat. Beda kayak kita yang sehat seperti biasa gini, satu wudhu untuk berkali-kali sholat wajib selama kita tidak batal enggak apa-apa. Tapi kalau orang yang daimul hadas, satu wudhu satu sholat. Sama bagi orang yang membasuh masul khufain, membasuh dua muzah itu satu wudhu untuk satu basuhan khufain. Ketika nanti mau sholat lagi ya harus seperti itu, dibasuh lagi atau wudhu lagi kan seperti itu. Nah, tapi kalau untuk sholat sunnah itu bisa dipakai berkali-kali. Jadi untuk lebih rincinya nanti bisa dibaca lagi ataupun bisa di komen di bawahnya dijelaskan. Nah, selanjutnya fa'in masaha mongko lamun ngusap muzah sapa asyaksu wong suwiji fil hadari ing dalem ana omah cuma safara nuli lelungan sapa man au masaha utawa ngusap sapa man fi safari ing dalem lelungan cuma ako manuli mukim sapa man
qabla mudhi yaumin ing dalam sause ing dalam